Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Sejenak, kita syukuri segala hal yang boleh kita terima dan lalui di hari kemarin. Apapun yang telah kita alami, Tuhan pasti merencanakan yang terbaik untuk hidup kita. Kita mohon ampun atas dosa dan salah kita di hari yang telah lalu, serta memohon berkat dan rahmat Tuhan untuk hari ini, agar kita dimampukan untuk menjadi penyalur berkat-Nya di setiap perjumpaan kita dengan sesama. Perkenalkan juga, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Anda yang merayakannya hari ini. Semoga Tuhan menganugerahi Anda umur yang panjang, kesehatan jiwa dan raga, serta kebahagiaan dalam hidup ini. Lantas, apa sapaan Tuhan untuk kita hari ini? Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari hening sejenak, membersihkan hati kita, agar layak dan pantas mendengar sapaan-Nya yang kudus. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan kepada pertobatannya lah aku berkenan supaya ia hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis ke tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka?
tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, mereka membawa seorang perempuan yang tertangkap berbuat zina, menempatkannya di hadapan Yesus dan mengatakan bahwa sesuai hukum Taurat, perempuan seperti ini harus dilempari. Lalu, mengapa mereka tidak segera melempari perempuan itu? Mengapa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu malah membawa perempuan itu kepada Yesus? Tidak mungkin mereka mengalami kebingungan soal hukum Taurat. Bukankah mereka itu ahli-ahli Taurat? Ya, seperti yang sudah kita dengar, mereka hendak mencoba Yesus agar mereka dapat menyalahkan Yesus. Perhatian mereka tidak lagi pada penerapan hukum, melainkan mencari celah untuk menyalahkan Yesus. Jika orang benar-benar percaya bahwa hukum dapat membawa manusia pada kehidupan yang baik, maka semestinya punya perhatian terhadap keselamatan jiwa manusia. Bagaimanapun, patokan tertinggi dari sebuah hukum adalah keselamatan jiwa manusia. Maka sejatinya berhadapan dengan orang berdosa membuat kita mampu bercermin akan diri kita. Yesus memberikan jawabannya. Bagaimana memperlakukan perempuan yang tertangkap berbuat zina itu? Siapa yang merasa tidak berdosa, baiklah ia menjadi pertama yang melemparkan batu. Nyatanya tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang menghukum perempuan itu. Semua orang sadar bahwa masing-masing orang berdosa dan hanya Allah yang patut menjadi hakim bagi orang-orang berdosa. Bahkan Yesus pun mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang yang berdosa, namun Engkau tidak pernah berhenti mencintai kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, sehingga kami tidak binasa oleh dosa-dosa kami, melainkan selamat karena besarnya kasih-Mu. Semoga kami dapat memperbaiki hidup kami dari hari ke hari dalam bantuan kasih-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.